Sahabat Muslim tanah air, Inggris memberi kebebasan kepada bangsa Yahudi. Orang-orang Palestina terus-menerus didiskriminasi, tanah mereka dirampas, bahkan tak ada yang bisa menjamin nyawa mereka dapat terbebas dari letusan senjata dijajah kurang lebih 75 tahun. Adalah hal yang berat yang dirasakan oleh penduduk Palestina. Dalam hal ini, yang mengejutkan, ada seorang Habib yang pernah menyebut bahwa kemenangan Palestina bisa terwujud apabila beberapa tandanya sudah muncul. Menjadi seperti apa tanda-tanda yang disebutkan oleh Habib tersebut? Tonton sampai akhir video ini agar kalian tahu kebesaran dan janji Allah di tanah Palestina. Layaknya sebuah tradisi, setiap kali konflik yang tak berkesudahan antara Palestina dan Israel kembali pecah, maka di saat itu juga akan muncul pro dan kontra dari berbagai pihak. Namun terlepas dari balasan Israel kepada pasukan Hamas, kita semua sudah tahu bahwa ketegangan beberapa hari terakhir di jalur Gaza merupakan buah dari rentetan duka yang telah dialami oleh warga Palestina. Jika kita melihat kurang lebih 5 tahun ke belakang, banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang bisa menjadi latar belakang konflik saat ini. Salah satunya pada tahun 2017 lalu, ada agenda Amerika Serikat yang disampaikan oleh Donald Trump, di mana mereka mengajukan solusi berupa pendirian dua negara. Two-state solution sendiri merupakan agenda untuk membuat Palestina dan Israel sama-sama memiliki wilayah serta negara yang sah. Akan tetapi, agenda tersebut ditentang oleh Palestina, beberapa negara Arab, dan Indonesia. Lantaran solusi dua negara yang digagas oleh Trump dianggap jauh dari sikap netral karena sangat menguntungkan Israel. Pasalnya, satu di antara ketentuan two-state solution adalah melegalkan pemindahan kota Yerusalem dalam wilayah Israel yang ditandai dengan pemindahan gedung kedutaan besar Amerika Serikat. Alhasil, selain mendapat pertentangan dari negara-negara yang berpihak ke Palestina, agenda itu bahkan memicu reaksi perlawanan yang luar biasa, entah itu melalui kritik maupun aksi-aksi kekerasan. Pasca operasi Badai Al-Aqsa 7 Oktober lalu, Israel yang awalnya hanya memberi serangan balasan kepada pasukan Hamas, justru sampai saat sekarang ini masih terus melancarkan serangannya sampai Zionis Israel yang semakin hari semakin mempertontonkan kekejamannya, bersumpah akan meningkatkan pengeboman terhadap daerah-daerah yang mereka anggap sebagai tempat persembunyian Hamas. Dikutip dari detik.com, sumpah tersebut dilontarkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan mengatakan DF akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan kemampuan Hamas. Kami akan menyerang mereka sampai titik darah penghabisan dan membalas apa yang telah mereka lakukan terhadap Israel dan rakyatnya. Karena itu, saya mengatakan kepada masyarakat Gaza, keluar dari sana sekarang, sebab semua tempat Hamas bermarkas di kota ini akan kami ubah menjadi puing-puing. Mirisnya, alih-alih mengubah markas pasukan Hamas menjadi puing-puing, kenyataannya Zionis Israel malah menyerang secara membabi buta, hingga banyak warga sipil tak bersalah yang menjadi korban. Dilansir dari data box, selama berita 7-23 Oktober 2023, perang Israel-Hamas telah mencatatkan sekitar 6.500 korban jiwa dan 22.400 korban luka dari kedua belah pihak. Jika data tersebut dirincikan lagi dan lagi, Palestina lah yang lebih banyak dirugikan, sekitar 5,87 warga Palestina tewas dan sebanyak 15.273 mengalami luka-luka dari serangan Zionis. Sedangkan untuk Israel sendiri, korban jiwanya berjumlah 1.042 orang dan korban luka-lukanya sekitar 5.445 orang. Anehnya, meski secara data maupun bukti Palestina adalah pihak yang paling banyak mendapat kerugian, Israel tetap saja membantah, bahkan masih menyalahkan Hamas sebagai dalang di balik tragedi paling memilukan sepanjang sejarah Palestina. Percaya atau tidak,
Sekalipun awalnya klaim kemenangan Palestina hanya disandarkan atas suksesnya operasi Badai Al-Aqsa, siapa sangka kemenangan Palestina ternyata bisa terlihat di depan mata apabila telah muncul beberapa tanda. Tanda-tanda tersebut disampaikan dalam sebuah video wawancara seorang ulama terkemuka asal Yaman yang namanya dikenal hampir di seluruh dunia, yaitu Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahumullah. Dalam video tersebut, awalnya sang Habib menjelaskan bahwa semua orang tahu bahwa kondisi Palestina hingga saat ini, namun penting untuk kita ketahui, Rasulullah SAW telah memberi isyarat dalam beberapa hadis tentang apa yang akan terjadi di Palestina di suatu hari nanti. Karena itu, Habib Abu Bakar Al-Adni juga dengan berat dengan mengatakan terima tidak terima umat muslim yang berperang di Palestina saat ini tidak akan memberikan kemenangan kecuali waktu yang telah Allah tetapkan. Pernyataan Habib barusan tentu saja membuat siapa saja yang mendengarnya skeptis dengan pengorbanan umat muslim memperjuangkan Palestina. Akan tetapi penjelasan sang Habib tak hanya berhenti sampai di situ, sebab ulama yang wafat bulan Juli 2002 lalu itu kembali menjelaskan meski kemenangan Palestina akan datang sesuai dengan waktu yang Allah tetapkan, namun ada beberapa tanda jika kemenangan Palestina semakin dekat. Pertama, ketika batasan antara umat Islam Arab dan umat Islam non-Arab runtuh. Kedua, ketika kartu penduduk menjadi satu. Ketiga, ketika paspor telah menjadi satu. Keempat, orang di negara Arab dan negara-negara Islam bersatu sebagaimana orang Amerika bersatu di negara Amerika. Dan sekutunya, apabila keempat tanda ini bisa terlaksana, maka kata sang Habib, perayaan kemenangan baru bisa disiapkan oleh umat Islam. Menariknya, sadarkah kalian bahwa tanda-tanda disebutkan oleh Habib barusan hanya mengerucut pada satu kata, yaitu persatuan. Artinya, kemenangan Palestina baru bisa diraih tatkala umat Islam seluruh dunia bersatu membela dan mendukung Palestina. Setelah ditelusuri, ternyata pernyataan Habib tentang tanda kemenangan Palestina didasarkan pada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Kalian akan memerangi orang-orang Yahudi hingga seorang dari mereka akan bersembunyi di balik batu. Lalu batu itu akan berkata, wahai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia." Hadis riwayat Bukhari. Habib Abu Bakar Al-Adni menjelaskan pada hadis barusan, batu yang bisa melaporkan keberadaan Yahudi tidak mengatakan wahai muslim Palestina, melainkan mengatakan wahai hamba Allah. Karena itu, sudah sangat jelas jika umat Islam ingin Palestina menang, maka umat Islam harus bersatu. Masalah Palestina bukanlah urusan rakyat Palestina sendiri, melainkan urusan seluruh umat Islam yang sangat disayangkan karena pemahaman atau doktrin negara-negara barat. Banyak umat Islam yang beranggapan bahwa konflik Israel dan Palestina hanya urusan Palestina. Sampai-sampai pemahaman seperti ini membuat sebagian umat Islam lebih berpihak kepada Israel. Sebenarnya masih ada banyak peristiwa memilukan yang dialami oleh rakyat Palestina. Apalagi 75 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk berlangsungnya kolonialisme. Banyak orang yang mengklaim jika tak lama lagi akan menang. Saat ini kita hanya bisa menyaksikan Zionis Israel terus-menerus menyerang umat muslim Palestina. Maka yakinlah akan tiba suatu masa di mana seluruh umat Islam bersatu melawan Yahudi, dan umat muslim pasti memenangkan pertempuran itu. Ingat, janji Allah itu pasti. Semoga video ini menambah keyakinan kalian akan kebesaran Allah. Terima kasih.